Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Zuranda dengan nomor BP 2001 05 2044. Di sini saya akan melengkapi ujian tengah semester dengan mata kuliah Sistem Telekomunikasi. 1. Perbedaan sistem telekomunikasi analog dengan sistem telekomunikasi digital. Informasi yaitu informasi yang dikirimkan untuk sistem telekomunikasi analog yaitu informasi analog, dan sedangkan untuk sistem telekomunikasi digital yaitu sistem digital, informasi digital. Ini contoh gambar dari sistem telekomunikasi analog. Ini sinyal suara dirubah dalam bentuk energi listrik sampai ke penerima, lalu dirubah menjadi sinyal suara atau energi listrik. Yang kedua ini adalah gambar sistem telekomunikasi digital. Kalau ingin mengirimkan sinyal suara secara digital, maka dirubah dalam ini sinyal suara dirubah dalam sinyal digital. Berarti pada gambar kita harus merubah dari sinyal suara ke sinyal digital. Lanjut ke soal kedua. Kenapa sinyal digital lebih baik dari analog? Ini sinyal analog. Karena analog rentan terkena noise. Sinyal ini tidak bisa difilter, maka suara tidak bercampur dengan noise. Ini noise-nya. Yang kedua, ini sinyal sistem digital. Kalau gambar yang saya tunjuk ini adalah karena sinyal suaranya di samping, lalu dikodekan dalam bentuk digital dalam bentuk kode bit. Lalu sinyal ini mengalami redaman, tetapi kita membawanya bit sebelumnya. Membawa redaman kepada bit sebelumnya. Maka sampel ini masih bisa dipertahankan walaupun dia terkena noise. Kemudian dimodulasi, difilter untuk membangkitkan dari sinyal yang diredam, membangkitkan ulang. Lalu dikirimkan lagi, maka dikirimkan kepada sinyal suara. Kita akan mendapatkan sampel yang sama sehingga sinyal analog terbentuk. Lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan kenapa semakin besar nilai M pada modulasi N-array digital membangkit transfer data menjadi lebih cepat dari bandwidth semakin kecil. Contohnya pada BPSK. Ini gambar BPSK. 1 bit dikirimkan kepada fasa. Ini gambar fasanya yang berbeda. Jadi 1 bit dikirimkan pada fasa yang berbeda. Yang ini untuk gambar QPSK. Pada QPSK ada 2 balanse modulator. Ini outputnya. Kenapa dia 2 kali lebih cepat? Karena sinyal yang sama pada outputnya dimodulasi dengan sinyal, tetapi output membawa 2 bit, maka didapatkan transfer data menjadi 1 dan 0. Ini adalah contoh fasanya, yaitu 1, 0. Hanya mengirimkan 1 bit, padahal sinyal yang sama dan aturannya juga sama, hanya fasa yang membedakannya, tetapi masing-masingnya membawa 2 bit. Contoh BPSK, QPSK semakin tinggi nilai N, maka transfer data jadi cepat. Itu pada QPSK 2 balanse modulator. Lanjut kepada bandwidth. Untuk bandwidth kita turunkan dari perkalian sinyal informasi dengan sinyal carrier. Intinya kecepatan bit setengah kali dari input, sehingga jika dikalikan dengan sinyal carrier, maka bandwidth yang didapatkan setengahnya bisa ditunjukkan di MATLAB, ada perhitungannya. Lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan apa itu modulasi QPSK dan QEM. Ini contoh modulasi QPSK. Di QPSK adalah ada 4 sinyal yang berbeda. Fasanya 4 sinyal yang berbeda. Ini hanya fasanya saja yang dirubah, jadi hanya fasanya yang dimodulasi, sehingga konstelasinya ada 4. Ini konstelasinya berubah menjadi 4. Sedangkan untuk QEM, ini gambar untuk QEM, amplitudenya sekaligus fasanya
yang dimodulasi sehingga konstelasinya menjadi lebih bagus. Biasanya digunakan 8 bpsk dan 8 bpkm. 5. Modulasi adaptif adalah kemampuan perangkat untuk merubah skema modulasinya dari yang tertinggi ke yang terendah, tergantung kondisi kanalnya, tergantung kondisi tinggi nilai redamannya, noise-nya. Sehingga ini selalu diturunkan ke groove yang lebih rendah ketika semakin jauh turunnya dari BTS. Lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan multiplex FDM modulasi digital. Ini yang saya tunjuk ini adalah informasi digital pertama dan yang kedua adalah informasi digital kedua. Kalau yang gambar yang saya tunjuk ini digabungkan dengan ini adalah karirnya. Dimultiplex dengan cara ASK, PSK, atau PSK, yaitu dengan cara sinyal informasi digital dimodulasi dengan frekuensi karir yang berbeda. Kemudian untuk digabungkan, gambar yang ditunjuk ini digabungkan ke dalam satu bentuk yang sama. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.